Shalom Mama dan saudara-saudara semua, perkenalkan nama saya Novitri Adu. Di sini saya akan melaporkan hasil baca saya dari buku yang berjudul Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktek Pendidikan Agama Kristen yang ditulis oleh Robert R. Boelke, PhD. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua pokok besar, yaitu yang pertama tentang dasar pendidikan agama Kristen masa kuno dan yang kedua tentang pendidikan agamawi dalam Perjanjian Baru yang terdapat dalam bab pertama dan bab yang kedua. Yang pertama kita akan membahas tentang dasar pendidikan agama Kristen masa kuno. Di sini penulis menyatakan bahwa gereja purba bukanlah penemu pendidikan agama. Adalah lebih tepat untuk menyatakan bahwa gereja adalah hasil pendidikan itu. Apa sebabnya? Sebabnya ialah karena persekutuan Kristen mengambil dasar agama Yahudi selaku dasar iman mereka, yaitu perbuatan hebat yang dilaksanakan Allah di tengah-tengah umat Israel. Orang-orang itu mengklaim seluruh perjanjian lama sebagai warisan mereka pula, tetapi dunia warisan mereka tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat Yahudi saja. Orang-orang Kristen pertama dibesarkan dalam negeri yang telah dipengaruhi kebudayaan Yunani lebih dari 200 tahun lamanya. Nilai-nilai dan sifat pendidikan yang bagaimanakah yang dilambangkan ketiga bahasa itu? Mari kita lihat. Yang pertama, pendidikan Yunani Romawi. Dalam seksi singkat ini saya tidak maksud memaparkan semua sifat pendidikan yang dilaksanakan di Yunani, baik perorangan maupun lembaga pendidikannya. Memang cerita itu menarik dan menolong, tapi karena tulisan ini sama sekali lain titik beratnya akan saya pilih dua pemikir Yunani dan salah seorang pendidik Romawi saja, yaitu Plato, Aristoteles, dan Quintilianus. Yang pertama, Plato. Dia berasal dari keluarga bangsawan dan dalam silsilah nenek moyangnya terdapat nama-nama Raja Keta, Athena, dan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang bernama Solon. Plato bersama dengan satu atau dua orang lainnya membicarakan berbagai masalah yang ditampilkan Socrates dalam bukunya Pokok-pokok Filsafat Yunani. Mukhtarjanya mengutip dari contoh gaya mengajar Socrates yang dibuat oleh guru besar John Adams dari Universitas Oxford. Dengan memperhatikan contoh yang disebutkan itu, kelihatan bahwa dengan memakai sistem Socrates melalui tiga tingkat pikiran, yaitu yang pertama, yakni tiada yang berdasar. Yang kedua, bimbang dan ragu-ragu tentang pendapatnya semula dan ingin hendak mengetahui yang sebenarnya. Dan yang ketiga, yakni yang berdasarkan pada penyelidikan dan cara berpikir yang betul. Dan yang kedua yaitu Aristoteles. Pandangan Aristoteles terhadap pendidikan dapat disimpulkan dari isi dua karya utamanya, yaitu Etika, Nikomakia, dan Politik. Selanjutnya, Aristoteles ingin melibatkan para muridnya dalam kegiatan mengambil keputusan etis, dalam arti bahwa mereka harus belajar bagaimana mempertimbangkan berbagai kemungkinan etis dan akhirnya memilih keputusan yang paling sesuai dengan patokan kebahagiaan yang disebut tadi. Yang ketiga, Quintilianus berasal dari Spanyol dan berusaha memperbaiki pendidikan dari segi praktisnya. Agar menarik untuk dicatat bahwa Quintilianus adalah guru Romawi pertama yang diangkat sebagai guru retorika yang dibayar dari kas negara. Sesudah mengajar ilmu pidato selama 20 tahun, ia meletakkan jabatannya dan mengarang karyanya yang ternama Institutia Oratoria, yang terdiri dari 12 jilid. Antara pendekatan Plato, Aristoteles, dan Quintilianus terdapat perbedaan mencolok. Quintilianus ingin mencapai hasil sekaligus. Ia mau mengubah masyarakat dengan cara meningkat keterampilan berpidato dan mengandalkan metode menghafal. Quintilianus sebenarnya belum begitu memelopori sesuatu yang baru pada tahun 1410 Masehi. Institusinya ditemukan kembali dalam Biara Santo Gal, Swiss, oleh seorang humanis yang bernama Poggio. Yang kedua, pendidikan agama Yahudi. Pemikiran pedagogis yang dikembangkan dalam kebudayaan Yunani Romawi seperti yang diwakili oleh Plato, Aristoteles, dan Quintilianus merupakan dasar pendidikan agama Kristen yang semakin penting dalam pembinaan yang dilaksanakan umat Kristen anggota kedua.
yaitu orang-orang menjadi percaya karena kesaksian para rasul. Hubungan erat antara paguyuban Yahudi dan Kristen dapat dilambangkan dengan penemuan para ahli purbakala di kota Jaresi, Palestina kuno pada dasawarsa ketiga abad ke-20 ini. Zaman kedua mulai dari pembuangan diteruskan sampai permulaan gerakan Kristen. Permulaan bagi Israel sampai pembuangan ke Babel. Berdasarkan sejarah bangsa Israel berasal dari satu suku Semit yang terlibat dalam perpindahan umum yang terjadi kurang lebih 4.000 tahun yang lalu di daerah barat Asia. Penafsiran teologis yang mendalam itu merupakan dasar bagi beberapa keyakinan teologis yang menyoroti pendidikan agama Yahudi, baik isinya maupun pola pelaksanaannya. Yang pertama, dasar teologi pendidikan agama Yahudi. Yang kedua, tujuan pendidikan agama Yahudi. Dan yang ketiga, pengajar-pengajar. Yang keempat adalah kurikulum. Dia pula mempercayakan kesempatan mengajar itu kepada 4 golongan pemimpin pada umumnya dan kepada orang tua khususnya. Yang pertama ialah kaum iman yang melayani Allah dan jemaatnya melalui suatu sistem pemberian korban yang mulai dikembangkan pada waktu para pengungsi dari Mesir itu dididik di Padang Belantara Sinai. Golongan keempat yaitu kaum penyair mengajar dengan jalan mendobrak hati umat melalui irama dan perkataan simbolis. Salah seorang sarjana perjanjian lama menulis bahwa apabila kelima kitab pertama merupakan firman Tuhan pada jemaat Israel, maka kitab Mazmur boleh dianggap suara umat yang menjawab firman itu. Menyanyilah bagi Tuhan impian tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Keluaran 15 ayat 21. Sejarah yang diingat merupakan kurikulum pertama bagi pendidikan agama Yahudi. Yang kedua, atau yang pokok yang terakhir, pembuangan ke Babel dan permulaan sama Masihi. Sesudah sebagian dari kaum atasan Yahudi dibuang ke Babel, teologi mereka yang dulu dianggap cukup teguh ternyata perlu dipikirkan ulang. Yang pertama, dasar teologi baru untuk pendidikan agama Yahudi. Yang kedua, dasar lembaga-lembaga pendidikan agama Yahudi. Yang ketiga, gaya mengajar di sekolah Yahudi. Dan yang keempat adalah para pelajar. Kita akan lanjut pada pokok materi yang kedua, yaitu pendidikan agama dalam perjanjian baru. Oleh karena Yesus diakui sebagai guru agung, semua pembahasan tentang pendidikan agama dalam perjanjian baru sepatutnya mulai dengan diri pribadi luar biasa ini. Lebih lanjut akan dipaparkan peranan Yesus sebagai seorang guru. Demikian akan diselidiki di sini surat Tesalonika dan pastoral, yaitu 1 dan 2 Timotius dan Titus. Yang pertama, pendidikan yang poros Yesus sendiri. 1. Yesus sebagai buah dari pendidikan agama Yahudi sejak semula. Kristen mengaku bahwa Yesus adalah manusia dan maksud Allah. Namun serentak dengan itu, istilah manusia sendiri kurang mampu mencakup keseluruhan hakikat dari manusia Yesus itu. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalahannya, ia telah didengarkan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya dan sudah mencapai kesempurnaannya. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Yang kedua, Yesus sebagai seorang guru. Apabila diingat bahwa kata kerja didaski, mengajar, dalam berbagai bentuknya telah dipakai 9 kali dalam Matius sebagai gambaran kegiatan Yesus, 15 kali dalam Markus dan Lukas, dan 8 kali dalam Yohanes, maka mengajar itu dijelaskan merupakan bagian yang amat penting dalam pelayanan Yesus.
perkataan dan perbuatan simbolis. Dan yang kedua, pendidikan agama Kristen dalam surat-surat tertentu dari Perjanjian Baru. Baru saja dipaparkan kayak